Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Akibat menghalangi laju bus yang membawa rombongan haji, sopir truk nyaris dihakimi. Peristiwa itu viral di media sosial. Sejumlah kru bis dan pendamping rombongan jemaah calon haji memaksa sopir box asal Cirebon untuk keluar dari kendaraannya. Kejadian bermula ketika rombongan kloter 39 jemaah calon haji berangkat dari Pendopo, Majalengka. Setibanya di Jalan Raya Jati Pamor, salah satu bis diduga terhalang truk box dengan tujuan Kadipaten Majalengka. Kasus ini masih ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka. Ada motor. Jasad wanita tanpa identitas ditemukan di dalam gorong-gorong depan kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Diduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Petugas mengevakuasi jasad wanita tanpa identitas dari dalam gorong-gorong depan kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Penemuan berawal dari kecurigaan warga dengan bau menyengat di Jalan Yosudarso, Rambuta. Saat ditelusuri, bau tersebut berasal dari dalam gorong-gorong. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, diduga tewas sejak 3 hari lalu. Adapun korban berciri-ciri usia sekitar 40 tahun dengan tinggi 160 cm. Pelaku penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku memindahkan ribuan isi tabung gas 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dan 50 kg. Hasil kejahatan itu, pelaku meraup keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Lebih dari 3.000 tabung gas LPG ini disita petugas kepolisian di kawasan Rawajamun, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan tabung gas ini merupakan barang bukti hasil kejahatan. 5 pelaku diamankan, 2 diantaranya pemilik tempat usaha. Kelimanya diduga memindahkan isi 4 buah gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg. Kemudian pelaku jual ke masyarakat dengan harga Rp120.000. Hasil kejahatan ini pelaku meraup keuntungan mencapai 115 juta per bulan. Kemudian dipindahkan ke dalam gas LPG 12 kg. Dan setiap tabungnya itu diisi 4 tabung. Nah, di mana dari modal 18.000 kali 4 ini kurang lebih sekitar 72.000. Kemudian diisikan ke dalam tabung dan dijual dengan harga 120.000. Jadi ada selisih keuntungan dari subsidi tersebut. Kelima pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Identitas mayat dalam karung yang ditemukan di Kali Pesanggerahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terungkap. Korban tewas dibunuh oleh rekannya di kamar mes karyawan yang mereka huni. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Polisi lakukan olah TKP pembunuhan Aples Bagustrion yang jasadnya ditemukan dalam karung di Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin. Korban ternyata dibunuh rekannya dengan senjata tajam di dalam kamar mes karyawan yang mereka huni. Korban diduga dibunuh di atas kasur. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Polisi masih mendalami motif di balik pembunuhan korban. Seorang ayah di Garut, Jawa Barat diduga mencabuli anak kandungnya. Warga dan keluarganya yang emosi membakar rumah pelaku. Warga membakar rumah AR 42 tahun di Cisompet, Garut, Jawa Barat. Massa dan keluarga emosi setelah sang ayah AR diduga mencabuli anak kandungnya beberapa kali. Sebelum membakar rumah, keluarga telah mengosongkannya. Saat beraksi, pelaku mengaku bermimpi dengan istrinya. Kasus ini terungkap setelah korban hamil. Pelaku terancam 15 tahun penjara dan denda lebih dari 5 miliar rupiah.
Diduga akibat obat nyamuk yang jatuh ke kasur, sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Sadar, Pulau Gebang, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran di pemukiman padat itu terjadi saat penghuni rumah pergi. Sebuah rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api membakar lantai 2 rumah yang berada di pemukiman padat. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu jatuhnya obat nyamuk ke kasur. Ironis, saat kejadian penghuni rumah sedang pergi. Yang awal katanya sih dari atas. Oh, dari atas ya, Pak? Lantai 2. Oh, terus nyamber ke bawah? Nyamber ke bawah, jadi plafon atas tuh udah habis semua. Udah habis semua? Plafon atas, makanya lagi digobok tuh, masih ada sisa arang-arangnya itu. Oh gitu? Tapi nggak tahu karena apa, listrik atau apa gitu? Kalau rumor-rumornya sih katanya dari obat nyamuk katanya, kena ke kasur. Api padam setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda Minyak Timur Solo Kupang 365 mengarah Blok M. Bantuannya bantuan untuk mengamankan padat meraya. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.